Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait beberapa hal. Di sini juga kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Zauzia Jahra dengan NPM 23001. Lalu ada saya sendiri, Amel Juliani dengan NPM 23002. Selanjutnya ada Mia Amelia dengan NPM 23015. Selanjutnya ada Linda Amelia dengan NPM 23019. Dan yang terakhir ada Wulanur Fadila dengan NPM 23025. Baik, di sini kami akan mendiskusikan tentang beberapa hal. Yang pertama ada identifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga. Yang kedua ada apa yang menjadi keunggulan kompetitif produk dalam menentukan harga. Yang ketiga ada apakah perusahaan tersebut akan menggunakan strategi penetration pricing, premium pricing, value based pricing, atau lainnya. Yang terakhir ada menetapkan harga jual produk dan membandingkan dengan kompetitor yang sejenis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu identifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, struktur biaya produksi. Mengapa? Karena biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya pemasaran akan sangat mempengaruhi harga jual produk. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula harga jual yang harus ditetapkan. Yang kedua yaitu strategi bisnis. Tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan mempengaruhi strategi penetapan harga. Misalnya, jika perusahaan ingin mencapai pangsa pasar yang besar, maka harga yang ditetapkan mungkin lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan ingin membangun citra merek premium, maka harga yang ditetapkan akan lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada posisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan seperti tingkat utang dan arus kas juga akan mempengaruhi keputusan harga perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang sehat, mungkin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan harga. Yang keempat itu ada produktivitas. Tingkat produktivitas perusahaan akan mempengaruhi biaya produksi. Semakin tinggi produktivitas, maka biaya produksi akan semakin rendah dan perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang terakhir ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang terbatas dapat memaksa perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi karena permintaan yang tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Mungkin pembahasan selanjutnya tentang faktor eksternal akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternalnya ini ada 5. Yang pertama itu permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen terhadap produk QC1000 akan sangat mempengaruhi harga. Nah, jika permintaannya tinggi, maka perusahaan ini dapat menaikkan harga. Nah, sebaliknya jika permintaannya rendah, maka perusahaan ini harus menurunkan harga untuk menarik kembali konsumen. Yang kedua ada persaingan. Nah, tingkat persaingan di pasar minuman suplemen akan sangat mempengaruhi keputusan harga. Jika persaingannya tinggi, maka perusahaan harus menetapkan harga yang kompetitif untuk mempertahankan pangsa pasar. Nah, yang ketiga, poin ketiga itu ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan daya beli konsumen akan mempengaruhi keputusan harga. Jika inflasi tinggi, maka perusahaan ini cenderung menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Nah, pada poin keempat ada regulasi pemerintah. Nah, peraturan pemerintah terkait harga, pajak, dan standar produk akan membatasi ruang gerak perusahaan dalam menentukan harga. Dan pada poin yang terakhir, yang kelima, ada teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu dapat mempengaruhi juga biaya, dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi sehingga dapat mempengaruhi keputusan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi keunggulan kompetitif produk dalam menentukan harga. Yang pertama di sini yaitu ada merek yang kuat dan pengenalan merek yang tinggi. Nah, yaitu yang pertama itu ada brand equity. Merek UC 1000 telah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi yang baik sebagai minuman vitamin C. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga yang lebih premium. Lalu yang kedua yaitu ada loyalitas pelanggan. Jadi konsumen yang loyal terhadap merek cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga sehingga perusahaan memiliki ruang gerak. Nah, selanjutnya di sini ada kualitas produk yang konsisten. Yang pertama yaitu ada standar kualitas yang tinggi. Nah, produk UC 1000 telah dikenal memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produknya dari kompetitor dan menetapkan harga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada nilai tambah. Jadi kualitas yang tinggi itu memberikan nilai tambah bagi konsumen, sehingga mereka bersedia membayar lebih untuk produk yang mereka percaya akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada jaringan distribusi yang luas. Nah, yang pertama yaitu ada jangkauan pasar, yaitu jaringan distributor yang luas memungkinkan produk UC 1000 tersedia di berbagai tempat. Nah, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya. Nah, jaringan distribusi yang efisien dapat membantu menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi produk. Varian produk. Perusahaan terus berinovasi dengan meluncurkan varian produk baru seperti rasa yang berbeda atau tambahan nutrisi. Hal ini dapat menarik konsumen baru dan mempertahankan loyalitas konsumen yang ada. Positioning produk. Inovasi produk memungkinkan perusahaan untuk menempatkan produknya dalam segmen pasar yang berbeda, sehingga dapat menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar. Lalu selanjutnya mengenai aktivitas promosi yang efektif. Brand awareness. Aktivitas promosi yang efektif seperti penggunaan celebrity endorser dan event sponsorship meningkatkan kesadaran merek dan citra merek. Persepsi nilai. Promosi yang baik dapat menciptakan persepsi nilai yang tinggi pada produk, sehingga konsumen bersedia membayar lebih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Linda Amelia, dengan materi mengenai apakah perusahaan ini akan menggunakan strategi penetration pricing, premium pricing, value-based pricing, atau yang lainnya. Nah, mungkin mengingat kekuatan merek UC 1000, kualitas produk yang konsisten dan loyalitas pelanggan yang ada, strategi premium pricing atau value-based pricing dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama, premium pricing. Jadi jika tujuan utama perusahaan UC 1000 ini tuh mempertahankan citra merek premium dan mempertahankan margin keuntungan yang tinggi, nah mungkin strategi premium pricing ini tuh menjadi pilihan yang tepat. Namun perusahaan perlu terus melakukan inovasi produk untuk menjaga daya tarik produk di mata konsumen gitu. Terus yang kedua, value based pricing. Nah, ini tuh lebih ke fokus pada nilai yang dirasakan konsumen dan membedakan produknya dari kompetitor yang sejenis gitu. Nah, strategi value based pricing ini tuh menjadi pilihan yang menarik gitu. Namun, perusahaan perlu melakukan riset pasar secara intensif untuk memahami apa sih yang sebenarnya dicari oleh konsumen. Mungkin kesimpulannya, menurut saya pribadi, perusahaan UC 1000 ini tuh lebih cocok menggunakan value based pricing. Kenapa?
Tapi bukan berarti tidak cocok menggunakan premium price pricing, karena ini tuh lebih detailnya aja gitu ya. Karena dengan fokus pada nilai yang ditawarkan, si 1000 itu dapat memperkuat posisinya sebagai merek yang peduli pada kesehatan konsumen. Terus strategi ini juga memungkinkan si 1000 ini tuh untuk menyesuaikan harga berdasarkan perubahan biaya produksi, permintaan pasar, atau peluncuran produk baru. Terus konsumen juga akan merasa lebih puas jika harga yang mereka bayarkan sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan gitu. Selanjutnya akan masuk ke materi terakhir, yaitu menetapkan harga jual produk dan membandingkan dengan kompetitor yang sejenis. Nah, untuk penetapan harga pasar produksi 1000 kemasan kaca 140 ml di kisaran 8.000 sampai 9.000 rupiah, dan untuk kemasan botol plastik 500 ml di kisaran harga 9.000 sampai 11.000 rupiah. Kompetitor produksi 1000 ini tuh seperti Sido muncul Fit Si 1000 kemasan botol 150 ml di kisaran harga 8.000 sampai 9.000 rupiah, dan produk Amunizir Fit Si kemasan botol 140 ml di kisaran harga 9.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Nah, mungkin yang membedakan perusahaan si 1000 ini tuh dengan dengan kompetitor sejenisnya, yaitu dari keunggulannya, seperti rasanya lebih enak, kemasannya lebih menarik gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.